Roni, kita akan saksikan bersama sebuah pembacaan puisi tentunya. Karena memang puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, dan memiliki makna yang mendalam. Yang sepertinya pantas sekali disajikan dan disuguhkan pada kesempatan hari yang luar biasa ini. Baik, kita akan saksikan bersama Bapak Ibu persembahan pembacaan puisi dari sosok yang tidak asing lagi. Langsung saja, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ferry Santihuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang gerakan anti korupsi, semakin kita berani menindak orang-orang yang bertindak korupsi, semakin berani juga mereka melakukan korupsi. Jadi semakin liar pula apa yang jadi gerakan itu. Semakin mempercanggih gerakan kita, mereka pun mempercanggih diri. Ini memang harus dari segala sisi, termasuk juga mungkin salah satu puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra. Dia tidak berbicara tentang anti korupsi, tapi kemudian kita bisa melihat sisi gelap anti korupsi itu dan sisi gelap korupsi itu. Puisi ini berjudul Pesan Pencopet pada Pacarnya. Di dalamnya ada nama Siti, dan Siti itu adalah kita semua. Siti itu tidak hanya pelajar, Siti itu adalah saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Pesan pencopet pada pacarnya. Siti, 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 kini aku makin ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu, dari selir kepala jawatan, apalagi sayang. Nikah padaku merusak keberuntungan. Masa depanku terang repot sebagai pencopet. Nasibku untung-untungan. Ini bukan ngesal, tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung. Cintamu padaku tak pernah kusangsikan, tapi cinta Siti cuma nomor 2. Yang utama, carilah keselamatan. Hidup kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu, kuras hartanya. Supaya hidupmu semakin sentosa. Sebagai lelaki normal, sebagai kepala jawatan normal, ia suka disogok dan suka korupsi. Kalau nanti ia ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling. Asiti, kehormatan cuma gincu. Yang utama, kelicinan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, keuletan. Yang keempat,
ketegasan meskipun di dalam berdusta. Inilah hakikat hidup masyarakat maling. Siti. Jadi jangan ragu-ragu Siti. Rakyat kecil tak bisa ngalah melulu. Siti, usahakan karirmu selalu menanjak. Usahakan kenal satu menteri. Serta usahakan jadi selirnya. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Hei, kalau ia menolak kau rangkap sebagaimana ia telah merangkapmu dengan istri-istrinya, artinya dia tak tahu diri, lalu depak saja dia. Jangan kecil hati lantaran kurang pendidikan. Asal kau bernafsu dan susumu tetap baik bentuknya. Ini akan menarik perhatian seorang menteri. Ngomong ngawur tak jadi soal. Karena itulah ciri seorang menteri. Siti, akhirnya aku berharap untuk anak kita nanti, siang malam jagalah ia, kemungkinan besar dia adalah laki-laki. Ajarlah berkelahi. Jangan ragu memukul orang dari belakang. Jangan menilai orang dari wataknya. Sebab hanya ada dua nilai, kawan atau lawan. Kawan bisa baik sementara, sedangkan lawan selamanya jahat nilainya. Ia mesti diganyang sampai sirna. Inilah hakikat ilmu selamat. Ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi guru atau profesor. Sebab apa? Sebab tak ada uangnya. Kalau boleh ia nanti jadi PNS atau abdi negara lainnya, sebab dapat uang pensiun. Dan dengan seragam dinas atau tak dinas, Siti, hakmu selalu utama. Siti, kalau ia nanti pandai menipu seperti kamu dan wataknya licik seperti saya, inilah kombinasi yang sangat sempurna. Artinya dia berbakat menjadi anggota parlemen atau bahkan menjadi seorang menteri. Setidaknya Siti hidupnya akan sukses di Jakarta. PS Rendra. Pencopet saja butuh integritas, apalagi orang yang akan melakukan kerja-kerja anti korupsi. Saya pikir itu sangat butuh keberanian, kelicinan, keuletan, dan memang tidak bisa lirik kiri, lirik kanan. Dia harus fokus ke satu titik, melawan korupsi itu. Ya, puisi kedua ini akan berkolaborasi dengan Dex Made. Beliau akademisi, dosen di Unpas. Tepuk tangan untuk beliau. Satu puisi yang selanjutnya adalah ditulis oleh founding father bangsa ini, Pak Karno, di mana ia bersama rekan-rekannya di sini berkumpul di Asia Afrika melawan tindakan-tindakan kolonialisme, dan bahkan kemerdekaan kita ini gitu membantu juga kemerdekaan yang lain di negara-negara yang masih terjajah.
Saya harap puisi ini bisa menjadi refleksi diri kita di hari anti korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jawa Barat. Tepuk tangan buat ibu yang pemberani ini. Dan bahwa bangsa ini diperjuangkan tidak dengan cuma-cuma dan gratisan. Kiranya kita mesti tegas katakan tidak untuk korupsi. Malu dan malu, sangat malu. Diperjuangkan sangat luar biasa dan bertahun-tahun bahkan sampai dibuang ke Digul, dibunuh dan segala macam yang lainnya itu. Lantas kita hari ini harus mengatakan bahwa koruptor adalah penjahat keji ya, bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Puisi kedua, aku melihat Indonesia. Kalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu dari Maluku, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, merdeka Pak, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia,
Aku melihat Indonesia dan tambahan di ini hari, jika kita mendengar dan melihat kasus korupsi, pelecehan seksual, konflik antara anak bangsa dan ketidakadilan, kita harus berkaca. Indonesia akan jadi apa di 2045, di tahun Indonesia Emas? Masihkah kita melihat Indonesia? Masihkah kita melihat Indonesia? Masihkah